jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Masuk. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi di Bincang Kampus yang tentu hadir pada tiap hari Jumat, dan edisi 5 November 2021 ini menjadi edisi yang cukup spesial tentunya karena Bincang Kampus kali ini kita cukup lama tidak hadir, sempat istirahat, namun kita kembali lagi dengan penyegaran baru. Tentu masih dengan saya Alfian Taufik yang akan memandu Bincang Kampus kali ini, mengabarkan beberapa inovasi atau program-program yang dicanangkan oleh para akademisi, teman-teman mahasiswa tentunya. Dan pada edisi kali ini spesial, kita akan mengangkat tema soal saatnya lah para petani beralih atau mendorong ke smart agriculture. Nah, tentu membahas soal pertanian, makanya kurang abdul kalau kita tidak tergabung atau menghadirkan narasumber para akademisi dari Fakultas Pertanian itu sendiri. Makanya kita pada edisi kali ini Bincang Kampus sudah menghadirkan dua narasumber dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Yang pertama saya ingin menyapa dulu ada Prof. Yunus Musa selaku Ketua Tim Pelaksana Center of Excellence Fakultas Pertanian Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Pak Alfian, di Alfian. Iya. Bisa menyapa para Tribuners dulu nih, Prof. Yunus ini. Assalamualaikum para Tribuns friends. Kita ini sangat berterima kasih bahwa kalau beberapa saat mulai tidak ada on live, sekarang kita mau on live dan diawali tentunya dengan yang segar-segar. Jadi di dalam diskusi ini nanti we are not debating something, kita tidak mendebat sesuatu, tetapi kita ingin saling share informasi dengan tidak hanya melibatkan kampus, tidak hanya melibatkan para teknokrat, tetapi juga melibatkan antara yang dibina kampus, yaitu pada petani binaan kami padi yang ada di dalam COE, Center of Excellence. COE, oke. Siap. Yang kedua ada, saya panggilnya Kak Ahmad Kosanat sama selaku dosen tenaga pendidik di Fakultas Pertanian Unhas juga. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Salam sehat selalu ya. Kak Ahmad dengan Prof. Yunus ini dua-duanya dari Pertanian Unhas. Yang pertama saya ingin menjelaskan kepada para Tribunas bahwa mengangkat tema mendorong petani untuk supaya beralih ke smart agriculture ini mungkin kedengarannya cukup berat, tapi dengan hadirnya dua narasumber kita ini kita akan mengulik apa sih sebenarnya yang menjadi program ataukah apa sih yang dimaksud dengan smart agriculture. Saya ke Prof. Yunus Musa dulu, mungkin bisa memberikan gambaran ke para Tribuners yang menyaksikan tayangan kali ini, Prof. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih Tribuners dan para pemirsa lainnya, para pencinta diskusi, para yang hadir pada kegiatan ini. Jadi yang kita sebut dengan sekarang ini smart agriculture atau smart farming atau intelligent agriculture atau intelligent farming. Jadi intelligent agriculture itu sama dengan pada smart agriculture atau pertanian yang cerdas.
pertanian yang terkedepan. Mengapa itu muncul? Bahwasanya kan kita pertanian jangan hanya ketinggalan, misalnya orang bergerak di bidang teknologi 4.0, kita tetap memakai cangkul, tetapi kita juga mau terlibat di dalamnya. Karena segala proses yang ada juga di pertanian itu membutuhkan teknologi. Nah, we don't want to stay in one step only. Jadi kita tidak mau tinggallah di apa yang kita melakukan sebagaimana adanya as it is, tidak. Tetapi kita mau juga sharing dengan orang, memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan kondisi lokal kita. Ada satu contoh yang saya mau kemukakan. Dulu waktu kita pada sekitar tahun 75-80, itu booming traktor di kita. Hand traktor dipakai. Ternyata itu tidak applicable karena masyarakat kita waktu itu belum siap, sehingga yang dipakai tetap adalah mengolah lahannya dengan manual, dengan ternak, dan tinggallah traktor itu tidak terpakai. Kita tidak mau itu lagi, tetapi kita mau sama-sama menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk bidang pertanian. Itu smart agriculture-nya. Apa bidang-bidangnya smart agriculture, apa cabangnya? Sangat luas. Dan nanti saya mau cerita yang agak ke dalam mengenai di mana peranan smart agriculture, bidang apanya di dalam perbenihan padi yang dikelola oleh Center of Excellence. Prof, baru-baru ini Center of Excellence Pertanian Unhas sendiri kabarnya menggelar pelatihan atau workshop bersama dengan para petani, dan ini salah satu upaya untuk mendorong ke arah smart agriculture sendiri ya, Prof. Mungkin bisa dijelaskan, Prof, itu program yang baru ini dilaksanakan itu dalam bentuk apa, Prof, dan apa tujuannya? Ya, nah, berapa lama waktunya live-nya supaya saya bisa, karena saya mau itemize, saya mau secara berurut agar jelas kegiatannya dan kapan masuk adik pausan kita untuk menjelaskannya. Mana yang duluan? Saya meneruskan terus atau diselingi nanti dengan adik tercinta pausan? Bisa Prof Yunus dulu, nanti saya arahkan, nanti saya yang arahkan ke ini. Ada sesinya untuk ke Ahmad pausan. Cara mengenai smart agriculture, ya, maka salah satu aspek di smart agriculture, contohnya pada drone. Drone itu adalah sesuatu peralatan yang kita bilang tidak berpilot, karena memang pilotnya tidak di atas, tapi dia ada di bawah di daratan. Berarti ini teknologi yang sementara akan digunakan untuk menuju ke sana, teknologi drone-nya. Iya, teknologi drone. Nah, di dalam smart farming atau smart agriculture banyak komponennya. Contohnya IT, contohnya drone, contohnya automatic weather stations, yaitu pada pencatatan unsur-unsur iklim secara otomatis. Itu semuanya merupakan bagian dari smart agriculture. Di dalam itu, ya, khusus di dalam kampus, memang drone itu dibutuhkan dan tidak hanya as it is, tetapi kita mau bahwa drone itu berfungsi betul untuk memotret, mengcover, merekam, memonitor pada data yang kita perlukan. Dalam kaitan dengan COE, misalnya Center of Excellence, saya ingin cerita sedikit dulu sebelum saya masuk pada pemanfaatan drone di pertanaman padi. Di Center of Excellence ini, itu adalah kerjasama antara Unhas dengan Taiwan ICDF, International Cooperation Fund Development. Itu adalah merupakan lembaga yang ada di Taiwan. Dan untuk kali pertama itu ada di luar Jawa. Dulunya di Jawa berfokus pada 50 tahun yang lalu. Kemudian pada 2017 kita mulai membuat proposal
Dan 2018 mulai action kita pada program tahun pertama sampai 2020. Ada Mr. Kao waktu itu, dan sampai sekarang Mr. Kao adalah yang sebagai perwakilan representatif Taiwan yang ada di Makassar, dan dia tinggal. Ini luckily, untungnya bahwa selama masa pandemi dia tidak bisa keluar. Karena Taiwan sangat ketat aturannya, tidak bisa dia ke Taiwan, tidak bisa orang Taiwan datang. Jadi menetap di Makassar. Nah, di dalam program CE ini para program CE ini yang dibutuhkan adalah kerjasama Fakultas Pertanian dan Unhas itu, karena melihat bahwa yang dibutuhkan adalah benih padi, maka digeser ke Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian kemudian membentuk suatu wadah namanya Center of Excellence atau pusat unggulan yang kita sebut pusat unggulan perbenihan. Pusat unggulan perbenihan ini ya kemudian bekerja sekarang sejak 2018 sampai dengan 2020 dan sekarang di 7 kabupaten, yaitu dari Goa, Pindra, Sumeneb, Sopeng, Wajo, Bone, dan Lu Utara. Kemudian pada akhir 2021 ini masuklah satu kota madya yaitu Parepare, terlibat juga di dalam program perbenihan kerjasama ini. Kalau pada 2018, maka judul program kita adalah namanya High Quality Rice Seed Development Project in South Sulawesi. Jadi ada kata development project, jadi proyek pengembangan benih padi berkualitas. Sesudah itu kita lalui, maka kita masuk pada program kedua 2021-2023 dan namanya berganti menjadi High Quality Rice Seed Expansion Project. Expansion inilah yang merupakan landasan kita maju ke dalam smart agriculture. Kalau dulu di 2018-2020 kita fokus pada mostly on farm productions. Kita pada bagaimana menggenjot produksi benih sebanyak mungkin. Mood kayaknya, Prof. Suaranya bingung. Oke. Kemudian pada 2020. Di 2021 kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kita perlukan. Mengapa itu kita perlukan? Ya, karena pertama, kita bahwa 2018 sampai dengan 2021 banyak petani kita mengalami satu, gangguan keterlambatan tanam. Yang kedua, gangguan genangan. Tiba-tiba mau panen 1-2 minggu, datang genangan hujan lebat, mereka tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, adanya serangan organisme pengganggu pada tanaman yang kita susah monitor. Yang keempat misalnya, adanya pertanaman yang beragam di lapangan. Contohnya, ada yang kurang pupuk, ada yang kurang bagus barisannya, sehingga kita mengatakan kita perlu sesuatu. Meskipun Unhas di dalam kerjasama ini sudah menugaskan satu asisten per kabupaten yang tinggal di kabupaten itu memonitor kondisi petani dan melaporkan kepada koordinator kabupaten, ada dosen koordinator kabupaten, kemudian koordinator kabupaten akan mengumpul info, kita bawa ke tingkat koordinator di tingkat provinsi, kita bahas apa masalahnya. Dari pengalaman kemarin itu kita lihat petani kita di beberapa kabupaten mau panen, tiba-tiba datang hujan keras. Padinya rebah, sehingga rebah 1 hari pun itu tidak bisa jadi benih lagi. Padahal target kita adalah menghasilkan benih, bukan menghasilkan padi untuk digiling sebagai konsumsi sebagai beras. Jadi total program ini harus mengikuti petaninya untuk tujuan perbenihan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Tidak boleh asalan, tidak boleh seperti as it is, as usual. Bagaimana caranya mengarahkan petani? Kita adakan pelatihan, kita undang wakil-wakil petani dari seluruh kabupaten,
Misalnya ada 3 atau 4 petani yang kita pilih. Petani itu dilatih selama 2 hari oleh ahlinya. Ahli tanah. Ini program yang terbaru ini ya, Prof ya, yang Sejak dihadirkan. 2018. Oh, sejak 2018. Ya. Sampai sekarang itu jalan. Setiap mau menanam 1 bulan sebelumnya kita latih petani supaya dia kembali refresh. Yang kedua, yang baru ikut menjadi dapat pengalaman lagi dan dilatih oleh ahli tanah, ahli hama, ahli sosial ekonomi, ahli budidaya, ahli packaging, semua ahli sehingga mereka betul puas pada waktu kita diskusi dan kita latih. Kita freely membuka diskusi sehingga jalan. Mengapa ini maju? Kita mau pada 2021-2023 dengan Smart Agriculture itu tadi. Pengalaman kita mau panen, tiba-tiba padinya rebah, BPSB, Balai Sertifikasi mengatakan tidak layak jadi benih. Kalau gitu, tujuan kita menjadi terganggu, bukan gagal. Ya, terganggu. Karena pada dasarnya membuat program ini agar petani itu sejahtera. Sejahtera karena apa? Produktivitas meningkat dan terjadi selisih antara harga gabah yang dihasilkan dengan gabah sebagai calon benih tentu lebih tinggi harganya. Mengapa? Karena sudah dibekali ilmu dan sudah dikawal oleh asisten. Khusus mengenai drone tadi, saya masuk ke dalam drone-nya. Kalau gitu sudah paham kita bahwa kita butuhkan kalau begitu. Maka kita mengatakan perlu ada pelatihan drone. Dan kemarin di pelatihan yang kita lakukan pada tanggal 29 sampai 31 Oktober, salah satu bidang yang masuk adalah bagaimana tentang pengertian, pemahaman drone yang dibawakan oleh adik kita yang potensial ini, adik Fausan. Saya kenal betul adik Fausan, jangan ditanya siapa dia. Karena dia berteman anak saya dan dia tinggal di rumah. Nah, di mana peranannya kalau begitu? Sehingga peranan kita mengatakan, kita mau bahwa melakukan kegiatan pengenalan ini dan kita sudah mengadakan seperti tadi De Alfian mengatakan kita mengadakan international workshop on smart agriculture. Kita mengundang dari Filipina sebagai ahlinya padi di dunia, kita mengundang dia dan karena masalah COVID tidak bisa datang sehingga dia diwakili oleh perwakilan IRI yang ada di Indonesia di Bogor. Ada Profesor Sembiring yang ikut. Ada berbagai ahli, karena namanya International Workshop itu harus. Jadi dari berbagai bidang itu muncul. Sesudah kita International Workshop ini, kemudian insya Allah sebelum lagi ini menanam, kita adakan lagi local workshop. Local workshop. Ya, yang mau kita adalah sudah melibatkan petani. Kalau dulu itu petani ke atas, yang international workshop. Jadi bukan petani, tetapi penggiat pertanian. Misalnya dosen, orang-orang di dinas pertanian, orang-orang di balai-balai penelitian. Itu yang ikut. Dan dihadiri oleh kurang lebih 600 orang kemarin. Sekarang pada ini insya Allah 1 atau 2 minggu ke depan kita mau ada local workshop dengan materi pertama kita ajari bagaimana drone itu secara khusus. Kalau kemarin smart agriculture itu banyak bidangnya, ini mau spesifik nanti mengenai understanding and demonstrations of drone. Sehingga materi akan menjelaskan bahwa ini namanya drone. Bisa dipakai untuk memonitor kondisi, kemudian bisa dipakai untuk menyemprot misalnya tanaman padi, bisa dipakai untuk memotret mana yang kurang haranya, bisa kita memotret berapa luasnya, kita bisa memprediksi kapan panen. Itu di dalam aplikasinya. Saya tahu di dalam aplikasinya, tapi yang tahu mengenai bagaimana mesinnya, itu ada ahlinya, ada Pausan.
Bagaimana sayapnya, berapa baling-balingnya, saya tidak tahu itu. Yang dia tahu ini. Saya hanya penggunanya, memanfaatkannya. Oke, kita tahan dulu, Prof. Yunus. Ini semakin detail tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Yunus soal bagaimana upaya Center of Excellence Fakultas Pertanian yang sejak 2018 sampai tahun sekarang ini sudah kerjasama bagian kedua tadi dengan pihak dari Taiwan itu, dan saatnya sekarang adalah ekspansi teknologi ya, yang tadi sudah Tribuners dengar sendiri bahwa ada pemanfaatan drone untuk menghasilkan tanaman benih padi yang lebih berkualitas. Dan saya mungkin bergeser ke Ahmad Posa yang sudah disebut-sebut sama Prof. Yunus tadi. Ini nih. Jangan saya ditinggalkan. Tentu tidak, Prof. Kita akan kembali lagi nanti ke Prof. Kita ke Ahmad dulu. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa untuk di program bagian kedua ini ada upaya penggunaan teknologi, karena kan memang sekarang kan eranya penggunaan teknologi baik itu di semua elemen lah, utamanya pasti di pertanian. Dan tadi sudah disinggung sedikit oleh Prof. Yunus Musa soal adanya teknologi drone. Itu mungkin kalau Ahmad bisa menjelaskan apa pentingnya penggunaan drone dalam pengembangan perbenihan di perbenihan padi ini, dan bagaimana penggunaannya sendiri ke depan. Silakan. Masih mute, Kak? Ini masih mute. Ya. Oke. Terima kasih Kak Alfian. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi berkaitan dengan drone, ya, kalau ditanya sebenarnya apa fungsinya untuk agriculture, saya rasa itu banyak ya, karena pada dasarnya kalau kita menyinggung drone berarti itu menyinggung teknologinya. Nah, teknologi sendiri itu nanti mengarahkan kita bagaimana kita nantinya memperoleh data presisi. Ya, namanya pertanian presisi ya, smart agriculture ya kan, mengarahnya nanti ke pertanian presisi. Bagaimana kita memperoleh data-data yang betul-betul precise ya, dan nantinya akan berguna untuk mengurangi beban biaya pertanian, namun produksinya tetap stabil. Gunanya. Nah, berbicara tentang teknologi ini, khusus untuk drone sendiri, itu sebenarnya drone ini adalah hanya alat. Ya, hanya alat yang digunakan untuk mendukung teknologi modern saat ini, seperti namanya sistem informasi geografis. Kemudian yang kedua ada namanya penginderaan jauh. Nah, di drone ini, kalau kita mau lebih dalam lagi, pada dasarnya sebenarnya itu kita mengenal ini jauh sebelumnya, itu hanya digunakan untuk bidang militer saja ya. Tapi sekarang berkembang begitu pesat teknologi ini, sehingga sipil juga, khususnya untuk bidang pertanian, bisa juga menggunakan. Nah, yang terpenting adalah kenapa kita mau gunakan itu di pertanian. Nah, yang pertama misalnya ya, sistemnya user friendly. Ya, jadi bisa digunakan siapapun saja, kecuali mungkin anak kecil ya. Jangan digunakan. Kalau untuk anak-anak yang berumur 18 tahun sampai dewasa itu bisa menggunakan alat ini. Karena pada dasarnya teknologinya, ya tadi robotiknya itu mendukung ini, istilahnya kalau kita kecil kan ada mainan itu ya, yang remote control untuk pesawat itu ya hampir mirip, cuma didukung dengan teknologi tambahan untuk tadi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Nah, untuk yang kedua, dia memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Nah, hasil dari pemotretan drone ini itu ukurannya besar sekali. 1 pixel itu bisa sampai sekitar 26 atau 27 megapiksel atau bahkan 50. Itu kalau skala yang kita peroleh ya, datanya itu detail. Nah, itu bisa disimpan di drone. Nah, ingat ya, ukurannya kecil, tapi untuk menyimpan data itu sangat besar ya. Ya, sangat besar. Kemudian yang ketiga, akurasinya. Ya, karena ada GPS, ada GNSS di dalam drone itu sendiri,
Jadi untuk akurasi yang kita peroleh itu bisa sedetil mungkin. Ya, ini tadi untuk mendukung presisinya. Ya, ini untuk mendukung presisi. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya hasil perekaman. Ya, hasil perekaman itu sangat jelas. Nah, kalau kita mau memperoleh data real time berupa fisiologis tanaman seperti apa, itu bisa dengan cepat kita peroleh. Yang mana wilayah yang duluan bagus untuk pertumbuhannya, yang mana nanti akan panen lebih dulu untuk areal pertanian tersebut. Nah, itu bisa kita dapat dengan cepat dengan ukuran luas lahan yang begitu besar. Nah, bayangkan kalau misalnya kita yang terjun sendiri ya, untuk mengecek satu-satu itu kan sangat sulit. Itu membutuhkan waktu yang sangat besar, sangat banyak maksudnya. Kemudian yang kelima ini dengan drone kita bisa memonitoring. Tadi sudah dijelaskan sama Prof ya. Kita bisa memonitoring lahan pertanian. Kita bisa menggunakan drone ini dengan teknologi spraynya, ya, untuk menyemprot pupuk atau semprotan untuk anti hama dan segala macam. Kemudian untuk menanam yang tadi sudah dijelaskan sama Prof. Kemudian yang terpenting adalah memonitoring tingkat stres tanaman. Nah, ini bisa bagaimana caranya tuh, Kak? Ya, ini tentunya harus menggunakan yang ada teknologi tambahan kepada drone, yaitu seperti misalnya kamera multispektral. Ya, kamera multispektral ini sangat bagus intinya, karena itu kan nanti ada 5 band yang dihasilkan atau saluran ya, yang nantinya itu bisa kalau kita gabungkan nanti akan menghasilkan data berupa ini yang bagian merah ini yang sakit, ini yang hijau ini yang sehat. Nah, ini tadi yang dimaksud presisinya. Daerah mana saja yang harus kita pupuk. Nah, bayangkan dulu itu kalau kita menyemprot kita semprot saja semuanya, ya kan? Semprot saja semuanya. Tapi ingat, tanaman yang sehat, kalaupun kita spray, itu pasti tidak bagus. Karena kelebihan pupuk saja itu akan berdampak buruk bagi tanaman. Nah, teknologi ini, drone, hadir untuk mendapatkan hasil yang presisi. Nah, kita tahu persis bahwa ini hanya ini daerah yang perlu kita pupuk. Jadi yang lainnya ini dikatakan sehat. Nah, yang sakit ini, misalnya dia sakit karena kekurangan unsur N, oke, kita pupuk area tersebut. Nah, kalau kita pupuk, berarti kebutuhan untuk pupuk itu berkurang ya, karena kita sudah tahu daerah mana yang akan kita pupuk. Nah, kalau kita tidak tahu daerahnya, itu kan biayanya akan besar. Yang pertama bisa jadi akan menimbulkan masalah pada tanaman yang sehat itu sendiri. Kemudian cost yang kita keluarkan itu akan sangat besar. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi beban kerja manusia. Nah, ini tadi yang terpenting juga. Karena kalau untuk memonitoring lahan itu kan butuh tenaga yang besar. Misalnya Bapak Alpian ini punya lahan sekitar 500 hektar. Ya, ini kalau sendiri 2 orang kerjanya ke sana kemari itu butuh waktu sampai berminggu-minggu untuk menyelesaikan datanya. Sementara ini tanaman harus dipupuk segera. Nah, ini teknologi di drone itu bisa kita dapat data real time dengan cepat. Ya. Kemudian untuk jenisnya tersendiri kan ini drone ada jenis-jenisnya juga. Nah, berdasarkan fisiknya, kalau tadi dikatakan Prof itu ada yang baling-baling dan segala macam itu kan. Nah, itu berdasarkan fisik itu terbagi atas 2. Yang pertama itu namanya multirotor. Kenapa multirotor? Karena ada beberapa baling-balingnya, ada kopternya. Ya, kemudian yang kedua itu fixed wing. Fixed wing ini identik dengan pesawat nirawak pesawat yang bersayap ya, yang memiliki sayap. Nah, kalau multirotor itu yang memiliki baling-baling. Seperti itu. Nah, ini mereka semua ini ada keunggulannya masing-masing dan ada kelebihannya, ada kekurangannya maksudnya. Nah, kalau berbicara tentang stabilitas, pasti lebih stabil adalah fixed wing.
Karena kenapa? Dia walaupun ada angin yang kencang dan segala macam, dia bisa terbang dengan stabil. Tapi kalau multirotor, nah ini bisa goyang ke kiri ke kanan. Cuma untungnya karena didukung oleh kamera yang istilahnya ada gimbal ya. Nah, itu kalau dia bergerak kiri ke kanan, itu dia tetap stabil. Nah, kemudian kalau area cakupannya untuk drone multirotor itu ya under 500 hektar. 500 hektar. Ya, under 500 hektar. Namun kalau fixed wing lebih bagus lagi. Fixed wing itu bisa lebih daripada 500 hektar. Nah, kalau soal terbang pasti bisa kita tahu ya, karena pesawatnya lebih besar dibanding multirotor, fixed wing itu bisa terbang lebih lama dibanding multirotor. Multirotor itu bisa terbang kisaran 27 menit. 27 menit itu. Nah, itu tergantung sebenarnya penggunanya, usernya. Nah, kalau Alpian gunakan ya misalnya itu balapan segala macam, misalnya ya kalau saya gas ya, terbangkan kemudian ada sedikit apa ya namanya gesekan ya, saya kiri kanan dan itu tidak beraturan, ya itu energinya cepat habis. Tapi kalau misalnya kita gunakan betul-betul rapi dan segala macam, itu bisa bertahan sampai 27 menit. Nah, kalau ya. Dan yang terpenting adalah karena tadi ya teknologi ini, kalau saya cerita hanya itu saja itu biasa pasti itu biasa saja ya. Yang terpenting ini adalah kalau baterainya habis. Kalau baterainya habis, drone-nya akan kembali di mana dia pertama kali terbang. Jadi kalau kita terbangkan di samping kita, baterainya habis, dia akan kembali sendiri ke kita. Dia tidak jatuh. Ya, kita tidak akan takut kehilangan drone itu. Iya. Bayangkan kalau misalnya ini kan ada waktu terbang ya, sementara kita mau menyempur atau memonitoring. Ini kan kalau 500 hektar butuh waktu juga ya, mungkin sejam lah selesai. Iya, cukup kan, luas ini 500 hektar. Terbangnya hanya 27 menit, Bang Alpian. Berarti ada waktu di mana dia kehabisan baterai. Nah, dia secara langsung mengirimkan sinyal bahwa baterai saya habis ini. Saya akan segera kembali ke Anda. Nah, itu dia uniknya. Kemudian untuk pertanian sendiri, khusus drone-nya itu bisa ada berapa sensor yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada RGB. RGB cocok untuk plant counting. Ya, untuk menghitung tanaman, untuk secara visual ya, tampilannya, fisiologisnya secara langsung. Kalau misalnya yang multispektral tadi saya jelaskan, nah itu bisa sampai pada tahap analisis yang mana tanaman yang sehat, mana yang sakit. Nah, dia bisa juga menghitung bagaimana tingkat karbon. Nah, dia juga bisa menghitung bagaimana daerah mana yang kekurangan unsur hara, yang mana yang terserang penyakit, yang mana yang terserang hama, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya yang kalau tidak salah LIDAR. LIDAR itu untuk model kontur. Jadi untuk perencanaan, misalnya ini saya punya lahan seperti ini konturnya. Saya mau apakan ini kondisi seperti ini. Nah, itu sensor LIDAR kita gunakan untuk di drone. Kemudian untuk thermal, menghitung panas atau karbon di tanah. Nah, ini biasanya dideteksi untuk misalnya mana daerah potensi kebakaran. Nah, seperti itu kan, kita bisa cepat. Oh, ini sedikit lagi ini daerah sini kebun kita akan terbakar. Nah, ini yang cocok kita gunakan. Jadi nanti ada mitigasi yang cepat kita lakukan untuk menghindari kerugian. Iya. Ya, intinya drone ini bisa mengidentifikasi banyak hal yang seperti Kak Ahmad tadi sudah. Tapi pada fokusnya bahwa keberadaan teknologi drone untuk pembibitan utamanya di agrikultur ini, itu yang pertama tadi pastinya memangkas waktu kerja. Yang kedua tadi yang cukup menarik, ini memangkas biaya, ada biaya yang bisa dipangkas. Cuma kan biasa pertanyaannya untuk para petani utamanya nih, penggunaan teknologi, apalagi teknologi yang mungkin kalau orang
tidak awam dengan sebuah teknologi dalam bentuk drone, mungkin dianggap ini agak sulit. Dan yang kedua, pasti harus mengeluarkan biaya lebih, biaya untuk membeli. Nah, tapi mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Kak Ahmad atau ke Prof. Yunus, tapi setelah jeda berikut ini. Kita istirahat dulu. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, kita kembali lagi di Bincang Kampus, masih dengan tema yang sama, yaitu mendorong petani menuju ke smart agriculture. Tadi di akhir sesi pertama tadi, Kak Ahmad Tosan sudah menjelaskan secara detail bagaimana sih penggunaan dan manfaat dari teknologi drone untuk pembibitan dan memonitoring pembibitan padi. Tadi sudah disampaikan juga bahwa tujuan utamanya pasti yang pertama penggunaan teknologi ini untuk memangkas waktu kerja, karena penggunaannya pasti lebih bisa membantulah dalam persoalan memangkas waktu itu. Dan juga persoalan kedua yang paling pasti menjadi pertanyaan dari para petani, misalnya apakah ini menguntungkan secara ekonomi. Jadi sudah dijelaskan pula bahwa ini bisa memangkas pengeluaran secara ekonomi lah untuk dalam penggunaan teknologi. Cuma pertanyaannya tadi, pertanyaan yang sempat saya lontarkan, bahwa dengan penggunaan teknologi ini artinya ada dana lebih lah yang harus dikeluarkan oleh petani mungkin. Tapi saya ke Prof. Yunus dulu, dengan bisa mungkin menjawab pertanyaan ini, apakah para petani yang ingin menggunakan teknologi drone dalam pembibitan itu harus membeli secara pribadi atau ada cara-cara lain yang bisa dilakukan? Silakan, Prof. Terima kasih kembali Alfian. Jadi pemanfaatan misalnya drone secara khusus, kalau itu di kelompok tani, ya, dan itu untuk skala hamparan. Karena kalau kita hanya mau menggunakan untuk contohnya luasan 1 hektar, tentunya tidak efisien, ya. Sehingga drone itu dipakai, tadi sudah dijelaskan bahwa ada drone yang bisa berskala 500 hektar, ada drone yang bisa berskala lebih dari 500 hektar. Yang kedua, petani tidak perlu membeli secara individu petani, tetapi di dalam kelompok hamparan, karena kita sekarang itu bertani hamparan, tidak ada lagi izin untuk melakukan sendiri-sendiri. Contohnya, kalau mau dia menanam duluan sendiri tidak boleh, karena itu akan mengganggu sistem pertanaman. Sehingga drone tidak akan menimbulkan biaya besar, tetapi memang akan memangkas biaya secara total. Contohnya, sekarang kan sudah ada yang menyewakan drone untuk menyemprot padi dengan pupuk cair, ada dengan pupuk granular,
ataukah dengan pestisida. Itu sudah ada. Disewa sekarang, harganya kurang lebih untuk 1 hektar itu sekitar 500 sampai 700 ribu itu. Dan itu tidak mahal dibanding dengan kalau mereka secara manual menggunakan peralatan untuk memperbaiki usaha taninya. Nah, lebih sehatnya lagi tadi karena contohnya kan kita yakin bahwa tanaman yang saya perlakukan ini adalah tanaman yang memang butuh perlakuan karena tingkat akurasinya, tingkat presisinya, tingkat ketepatannya yang dijamin. Kita tidak meraba-raba lagi, contohnya berapa produktivitasnya, karena kan dipantau luasannya. Tidak sama kita menduga-duga, orang mengatakan sekian produksinya. Juga kita mau secara tepat kapan panen, sehingga rendemen bisa naik. Jadi banyak keuntungan yang karena ketepatan yang ditunjukkan oleh drone itu. Ya, itu namanya presisi. Nah, memang bukan individu petani, sekali lagi, tetapi pada kelompok petani atau hamparan petani. Ya. Karena kalau hanya 1 hektar mau dimonitor, drone belum sampai ke ujung, harus kembali lagi. Ya, ataukah drone akan standby saja beberapa saat di atas, hanya memonitor yang luasan 1 hektar. Dan itu memang tidak. Sekali lagi, sistem pertanian yang dikembangkan sekarang adalah sistem pertanian secara kelompok, secara hamparan. Itu untuk memajukan tingkat kesejahteraan petani dan tingkat kebersamaan petani yang ada. Itu searah contohnya dengan kami punya bahwa kalau ada petani mau tertarik ikut pada kegiatan Center of Excellence di perbenihan, we are not accepting them individually, tetapi harus di dalam kelompok. Kelompok. Kalau individu petani tidak kita terima, karena kita hindari mereka bekerja sendiri-sendiri dan akibatnya adalah beragamnya hasil, beragamnya perawatan, dan meningkatnya biaya di dalam manajemen pengelolaan farming atau usahanya. Contoh ini kan kami sudah pakai, ada kami kerjasama dengan Balai Penelitian Jagung Serealia di Maros. Ada Dr. Asrai sebagai pimpinannya, sudah kami kerjasama. Dan nanti di lokal workshop ini juga kita kerjasama dengan Balai Sereal yang ada di Maros, Pak Asrai. Dan itu Mr. Kau sudah mengatakan bahwa di local workshop sebetulnya kita ingin mengundang expert Taiwan. Tetapi kendalanya lagi, sudah 2 kali kita mau memanggil, tapi karena masalah COVID sehingga itu tertunda. Saya bilang, Mr. Kau, kita jangan berhenti, tetapi kita lanjutkan pada program ke depan. Tetap kita mau pertanian itu maju, tidak hanya pada teknologi yang sudah lama, tetapi kita ingin juga maju bersama dengan kemajuan teknologi. Untuk penyediaan teknologinya sendiri, Prof, mungkin bisa dijelaskan ulang ke Tribuners. Tadi kan memang sudah jelas bahwa program ini sifatnya bukan untuk individu petani, individual, tapi ini lebih ke kelompok petani karena memang seperti kita tahu di Sulsel dan tentu di Indonesia kita kan memang pertanian hamparan begitu, hampir nyaris semua sama lah, kalau musimnya musim menanam ya menanam semua gitu. Tapi untuk penggunaan teknologi ini, Prof, adakah dari COE Pertanian Unhas atau balai yang menyiapkan langsung drone-nya, dan kira-kira untuk biaya sewa misalnya itu dibebankan berapa, Prof, untuk kelompok tani ini sekali penggunaan? Iya. Untuk drone, jadi COE sudah punya, Fakultas Pertanian sudah punya, Maros sudah punya, Departemen Pertanian sudah punya, kantor dinas sudah banyak yang punya. Hanya di dalam aplikasinya sekarang, untuk mengcover, memonitor itu yang banyak.
Tetapi di dalam hal aplikasi contohnya penyemprotan, itu sementara dikembangkan. Tapi di Fakultas Pertanian, kemarin Pak Fauzan sudah mencoba untuk menerbangkan, mengaplikasikan drone fakultas, dan insya Allah itu kita akan pakai pada tahun ini kalau bisa mungkin. Ya Pak Fauzan. Jadi sudah ada. Nah biayanya tidak mahal ya, tapi pasti ada biayanya. Namun kalau untuk petani di Coy, kita nggak ada biaya dong. Karena tergabung ya. Kita adalah services untuk masyarakat petani kita. Tapi kalau ada yang mau coba hamparan lain, maka saya tidak mau bilang harganya, ada Dek Fauzan yang tahu harganya. Jangan sampai salah saya, karena saya dicoy dengan Mr. Kau ini, dengan di bawah arahan Dekan Fakultas Pertanian, kita services. Kita tidak ada bisnisnya. Dan tidak ada bisnis. Service, karena Unhas itu ingin juga sebagai responsibility-nya Unhas kepada masyarakat pertanian, khususnya di Sulawesi Selatan. Saya ke Kak Ahmad mungkin kalau begitu. Karena kan tadi untuk program COY ini tentu tadi Prof. Yunus menyampaikan bahwa sejauh ini masih belum semua kabupaten di Sulawesi Selatan itu bisa diakomodir, hanya ada beberapa. Tapi mungkin ada Tribuners yang menyaksikan tayangan ini yang memang petani dari kabupaten mana gitu. Kan apalagi kan sekarang banyak anak-anak muda yang sudah tidak menganggap pekerjaan sebagai petani itu pekerjaan yang bukan pekerjaan pilihan ya, tapi sudah banyak anak muda gitu ya. Kita berharapnya memang kan arahnya itu ke sana nanti pertanian modern. Makanya saya ke Kak Ahmad, Ahmad Fauzan. Milenial namanya. Nah, petani milenial kira-kira nanti kan ini belum semua bisa diakomodir, tapi mungkin ke depannya akan ada 1-2 kelompok tani yang ingin menggunakan teknologi ini. Apakah bisa langsung disewakan misalnya, ataukah ada catatan-catatan lainnya, misalnya harus ikut pelatihan ini dulu atau bagaimana begitu? Silakan Kak. Ya, oke. Jadi seperti ini. Jadi karena ini baru kita untuk drone yang monitoring untuk kesehatan tanaman segala macam itu sudah ada jauh sebelumnya. Namun untuk yang DJ Agras ini untuk penyemprotan penyemaian dan penanganan hama ini baru tiba, ya, baru tiba dan baru kita coba tadi. Nah itu baru kita mau atur berapa, misalnya nanti kalau itu disewakan untuk di luar dari kerjasama dari Center of Excellence Fakultas Pertanian, itu nanti baru kita mau ramu aturannya. Tapi informasi saja, kalau di Pinrang dan di Sidrap, untuk swasta itu dia menyewakan sekitar 250.000 satu kali terbang. Nah untuk satu kali terbang ini bisa lebih dari 1 hektar. Jadi yang tadinya kalau kita memupuk itu biayanya sangat besar ya, ini bisa kita pangkas dengan ini, karena 250.000 saya rasa lebih dari 1 hektar itu, wah itu murah sekali. 250.000 ya. Iya. Terus selain itu penyemprotan nanti yang kalau yang teknologi yang dijelaskan tadi sebelumnya, semacam monitoring hama dan segala macamnya itu bagaimana kemajuannya sekarang Kak? Apa sudah ada yang menyiapkan juga teknologi itu untuk disewa misalnya atau bagaimana? Ya, untuk di Fakultas Pertanian kita sudah punya drone seperti itu. Seperti tadi dikatakan oleh Prof, kalau itu ada hubungannya dengan Center of Excellence karena kita kerjasama. Nah itu kan sifatnya servis ya, pelayanan. Ya, tapi kalau itu di luar itu sudah kita atur. Untuk monitoring itu sampai pengolahan data itu kita, aduh ini tidak enak juga kalau kita beri harga di sini ya. Istilahnya kita memanfaatkan ruang ini untuk ini cuma kisaran Kak, supaya yang menyaksikan tayang ini bisa menggambarkan gitu. Oh iya, memang murah ini biayanya, mungkin kisarannya mungkin begitu.
Tapi intinya Tribuners sudah dijelaskan lah tadi bahwa tentu memang penggunaan teknologi drone ini bisa memangkas waktu dan bisa memangkas biaya lah. Jadi mungkin saya ke Prof Yunus lagi. Ya, untuk program kedepannya, Prof, ini apakah masih akan terus berlanjut dengan memanggil atau merekrut kelompok-kelompok petani lainnya dari kabupaten lainnya untuk ikut terlibat di Center of Excellence Pertanian Unhas ini? Iya, terima kasih Delvian, bahwa Center of Excellence itu ingin semakin banyak petani yang terlibat di dalam produksi perbenihan di Sulawesi Selatan. Sebagaimana saya bilang, baru 7 kabupaten tambah 1 kota madya, tetapi kedepannya kita ingin bergeser pada kabupaten-kabupaten yang lain, karena program Center of Excellence Unhas Taiwan itu sampai 2023. Dan 1 tahun kita nanam 2 kali. Ya, artinya masih kita menanam 5 kali nih, karena sekarang kita nanam akhir tahun 2022 2 kali, 2023 2 kali lagi. Petani yang terlibat selalu kita renew. Jadi misalnya 1 kabupaten 10 petani terlibat atau 50 terlibat, maka pada musim berikutnya itu yang terlibat 25 ditambah 25 yang baru, dalam upaya mensosialisasikan lebih banyak petani yang terlibat menjadi penangkar benih, namanya penangkar. Penangkar benih, ya. Penangkar benih. Jadi kalau petani biasa yang menanam, itu kan dengan bebas mereka bisa nanam. Tapi kalau penangkar itu betul harus diawasi, dibina, didampingi. Karena kalau tidak, maka bisa saja dia lupa, bisa saja ada kegiatan yang terlupakan, yang terlambat. Kalau kita dampingi, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan normal. Itu adalah merupakan program target memang, bahwa semakin banyak penangkar benih yang ada di Sulawesi Selatan, maka penggunaan benih bermutu dan kesediaan benih bermutu akan semakin meningkat. Itulah pesan daripada Pak Gubernur yang alhamdulillah Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo yang memulai dulu ini waktu kami mengatakan mau mengadakan perbenihan padi di Sulawesi Selatan. Terima kasih secara khusus kepada beliau, Bapak Menteri Pertanian dan seluruh jajarannya, juga Pak Fajriada. Itu yang anunya. Terima kasih. Oke. Ya, itulah Tribuners, tadi mungkin kita sudah sampai di penghujung acara untuk Bincang Kampus kali ini. Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari para Tribuners terkait dengan penggunaan teknologi ini, dan bisa ini kita akan terus update. Tentu Tribun Timur akan terus update terus kegiatan dari karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa satu teknologi, satu inovasi yang bisa memberikan manfaat untuk khalayak luas itu tentunya menjadi nilai ibadah tersendiri untuk kita. So ini kerjasama ya antara teman-teman dari Fakultas Pertanian Unhas, tentu mengharapkan hal itu juga. Ya, terima kasih Prof Yunus atas waktunya bisa hadir di Bincang Kampus kali ini. Kak Ahmad juga, terima kasih sudah hadir. Kita menunggu tentu sama-sama apa inovasi-inovasi terbaru dari Fakultas Pertanian Unhas demi pertanian yang tangguh lah di Sulawesi Selatan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Prof. Hati-hati di sana. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah
dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribunneus.